semuanya. Hai. Senang sekali bisa ketemu lagi. Meskipun lewat online kita mau saat itu bersama-sama. Yuk kita sembah Tuhan sama-sama ya. Semua bisa letakkan kedua tangannya di hatinya. Kita mau sembah Tuhan. Kita doa dulu ya. Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mau serahkan hati kami kepada Tuhan. Kami mau selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyembah-Mu. Thank you God. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, ya Tuhan, keselamatanku. ini doa kami semua ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah ya Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu ya Tuhan. Mari semuanya kita menyembah, mari mendekat hanya kepada Yesus Tuhan. Hiramaya ramaya namaya namaya Hirabakara makara maya nanana. Kami rindu selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Mari mendekat, mari menyembah, sebab Dia layak disembah. Mari menyembah, mendekat padanya. Dialah Yesus, dialah Yesus. Dia mengasihimu, Dia mengasihimu. Hiramaya ramaya 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 Hiramakara nananana. Kami rindu selalu untuk dekat kepadamu ya Tuhan. Mari semuanya mengangkat tangan seperti ini. Katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan. Kami rindu Tuhan, menikmati hadiratmu. Dan biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
indah bersamamu. Ku ingin selalu ya Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu ya Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami mau tinggal di hadirat-Mu, kami mau nantikan jawaban Tuhan atas apa yang kami lakukan di hidup kami. Terus bawa kami untuk semakin mencintai firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita mau baca firman Tuhan hari ini sama-sama ya di Keluaran pasal 15. Kalau teman-teman ngikutin I Love My Bible dari awal ya, kita lagi ada di pasal 15 dari kitab Keluaran. Nanti kita baca bergantian, teman-teman di rumah boleh ikutan baca dengan suara yang bisa didengar sampai telingamu mendengar ya. Oke, nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku kupuji dia, ia Allah Bapakku kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Ayat 7, dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Ayat 10, engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ayat yang ke-14, bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. 17, engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan
Menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ayat yang ke-22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Wow, kalau ngelihat perjalanannya bangsa Israel, mereka tuh sebenarnya mengakui loh bahwa Tuhan ini adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang menolong tepat pada waktunya. Mungkin kita pernah ngalami ya masa-masa kita ada di sebuah tempat kayak namanya ini Mara. Ini bukan marah yang kayak emosi marah ya, tapi ini Mara, nama sebuah tempat di mana kita sendiri ngalami kekeringan. Ada masanya tuh kayaknya hidup ini pahit banget Kak, semuanya serba gak adil. Kita ini dapat sesuatu hal yang selalu buruk, kayaknya gak pernah beruntung. Bahkan orang dunia bilang itu sial rasanya. Tapi percaya gak bahwa Tuhan ya itu selalu punya cara untuk ngasih kita tahu perintah, tuntunan seperti bangsa Israel ini. Bahkan petunjuk, ayat 24 itu bilang, 25 Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Coba apa yang kita pikirkan kalau kita menghadapi satu tempat itu nggak ada air minum ya kan? Ada airnya tapi pahit rasanya, mana orang bisa minum. Terus kalau kita ngadepin itu gitu ya, terus Tuhan tunjukin ke kita tuh sepotong kayu. Apa korelasinya, apa hubungannya antara air pahit sama sepotong kayu? Kalau kita mikir ya, tapi petunjuknya Tuhan tuh gak pernah salah di hidupnya kita. Mungkin kita mikir, mana jawaban yang kita mau, Tuhan gak kasih seperti yang kita butuhkan kelihatannya. Padahal sebenarnya Tuhan udah kasih kamu itu potongan kayu untuk kamu lakukan sesuatu. Ketika Musa itu melemparkan kayu itu, mujizat terjadi. Lalu air itu menjadi manis. Apa yang kita pandang pahit di hidup ini, Tuhan tuh bisa jadiin manis kalau kita ini dengar-dengaran dan taat. Listen and obey. Kalau coba si Musa ini cuma lihat sepotong kayu dan bilang, halah cuma potong kayu, halah ini gak ada gunanya, halah ini cuma tergeletak di sana. Pasti dia gak akan lihat mujizat itu terjadi di hidupnya. Dan tahu gak, sekalipun kondisi hati bangsa Israel ini gak bagus ya waktu ini, tapi Tuhan masih kasih mujizat yang waktu itu melepaskan dahaganya mereka. Mereka dapat air, bukan airnya yang biasa ya. Kalau kita minum air putih kan gak ada rasa ya, tawar. Tapi airnya ini manis. Manis itu mengenyangkan. Tuhan itu gak pernah buat kita itu susah sampai kelaparan ya. Tuhan akan selalu cukupkan apa yang teman-teman butuhkan. Dan yang keren adalah di endingnya Tuhan itu bawa mereka ke tempat namanya Elim. Kalau kita tuh terima janji Tuhan, kita terima perintah juga sebelumnya. Ini perintahnya, waktu 26 tuh Tuhan bilang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, artinya mendengarkan ya, bukan cuman dengar iseng masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya. Tapi mendengarkan itu artinya kita pay attention dengan perintah Tuhan. Kita lakukan apa yang benar di matanya seperti ayat 26 bilang. Memasang telinga kepada perintah-perintahnya, mengikuti segala ketetapannya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir.
sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan setelah Tuhan kasih perintah ini untuk menaati firman, mendengarkan dan mengikuti tuntunan Tuhan, Tuhan itu bawa mereka kepada janji yang manis. Lebih dari air yang manis itu ya, janjinya pun manis. Apa itu? Mereka sampai ke sebuah tempat namanya Elim. Di situ banyak, ada 12 mata air seperti 12 suku Israel, dan ada 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka. Jadi kalau kita tuh bisa melewati apa yang pahit di hidup ini, kita bukan cuma dapat bonus yang manis, tapi kita dapat janji yang manis di belakangnya. Ketika kita taat, kita dengar dulu, kita taat, kita akan nyampe ke Elim. Kita akan nyampe ke janji Tuhan yang manis di hidup kita. Mau gak teman-teman ngalami penyertaan Tuhan seperti bangsa Israel, sampai kamu ngalami janji Tuhan itu di hidupmu? Taruh kedua tangan di hatimu seperti ini. Tuhan, kami tahu hari ini bahwa firman-Mu tuh baik, setiap perintah-Mu tuh baik untuk kami. Kalau kami hari ini mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab bersama-sama, kami mau taat seperti Musa yang menaati firman Tuhan. Supaya one day apa yang kami pandang pahit ini Tuhan akan mengubahnya menjadi sesuatu yang manis di hidup kami. Menjadi sesuatu yang indah, seperti rencana Tuhan yang tidak pernah gagal di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun kami, sertai kami ya Allah Roh Kudus, karena kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Berkati hari-hari ini dengan firman Tuhan hari ini, ternyata apa yang pahit dalam hidup kita itu bisa jadi manis asalkan kita mau listen and obey, dengarkan Tuhan dan juga taati Tuhan. Nah teman-teman, kalau kalian terberkati hari ini kayak waktu tadi Kak Vina sharing sesuatu, ternyata hari-hari ini tuh ada sesuatu yang aku ndak obey, hari-hari ini tuh ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan ke kita, bisa sharing di kolom komentar di bawah ini. Dan juga bagi kalian yang belum punya komunitas rohani di mana kita itu bisa saling bertumbuh bersama-sama, saling berjalan di dalam Tuhan bersama-sama sampai kita menggenapi panggilan Tuhan, sampai kita menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Yuk join CG Kids, bisa klik link di bawah ini untuk join CG Kids. See you and God bless you. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.